Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai non-probability sampling atau teknik non-probability sampling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Ulya Sofirotur Rohmah. Yang kedua ada saya sendiri, Sania Nurul Arifah. Dan yang ketiga ada Safina Putri Diana. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian dari non-probability sampling. Yang kedua ada macam-macam teknik non-probability sampling. Dan ketiga ada kelebihan dan kelemahan dari teknik ini. Yang keempat ada ciri-ciri non-probability sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan non-probability sampling? Non-probability sampling merupakan pengambilan sampel yang dilakukan tidak secara random atau acak. Pada non-probability sampling, anggota populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, yang perlu digarisbawahi, non-probability sampling ini dalam pengambilan sampel itu tidak acak, berbeda dengan probability sampling. Nah, dalam non-probability sampling terdiri dari beberapa teknik atau beberapa macam teknik. Yang pertama yaitu teknik sample purposive atau purposive sampling. Nah, purposive sampling ini merupakan teknik untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kedua ini teknik kuota. Teknik sample quota atau quota sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota itu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu teknik sampel aksidental atau accidental sampling. Accidental sampling ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, yang kelima ini snowball sampling. Merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula itu jumlahnya kecil dan semakin membesar. Nah, keempat teknik ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai purposive sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya saja, misalkan kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Nah, maka sampel sumber datanya yaitu orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik mula-mula, peneliti harus mengidentifikasi semua karakteristik dari populasi tersebut, baik dengan mengadakan studi pendahuluan terlebih dahulu maupun dengan cara lain dalam mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Nah, setelah itu barulah peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangannya sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian. Jadi, teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti itu sendiri. Nah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Yang kedua, subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Yang ketiga,
Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Nah, terdapat beberapa keunggulan dari purposive sampling. Yang pertama, itu mudah digunakan. Yang kedua, sampel yang terpilih merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, sampel mudah ditemui. Ketiga keunggulan ini menjadikan teknik purposive sampling menjadi diminati oleh para peneliti. Kelemahan dari purposive sampling yang pertama adalah tidak sebaik random sampling, yang kedua tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan statik, dan yang ketiga tidak ada jaminan terkait jumlah sampel. Teknik yang selanjutnya adalah accidental sampling, keunggulan serta kelemahannya. Nah, accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, maka orang itu akan menjadi target sampelnya. Teknik sampling kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Misalnya, kita ingin meneliti pendapat masyarakat mengenai kenaikan harga dan mengenai program KB atau keluarga berencana. Maka pertanyaan yang diajukan kepada mereka yang kebetulan dijumpai di pasar atau di tempat-tempat lainnya. Keuntungan dari adanya teknik accidental sampling adalah mudah dan cepat digunakan, sedangkan kelemahannya adalah jumlah sampel tidak representatif. Teknik yang selanjutnya adalah quota sampling. Quota sampling ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah anggota yang diinginkan. Sebagai contohnya adalah ketika kita akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat tentang produk industri tertentu. Jumlah sampel yang ditentukan misalkan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum berdasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang sudah ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang, maka setiap kelompok harus setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Adapun keunggulan dari quota sampling, yang pertama, biaya relatif lebih rendah. Yang kedua, jika seleksi responden benar, hasilnya akan mendekati teknik dari probability sampling. Yang ketiga, mudah dan cepat digunakan. Dan yang terakhir, peneliti lebih leluasa dalam menentukan elemen setiap kuotanya. Di samping kelebihan yang ada, tentunya terdapat kelemahan dari quota sampling itu sendiri. Yang pertama, dengan menggunakan quota sampling akan menghasilkan data yang sangat beragam. Yang kedua, menentukan sampel cenderung subjektif. Yang ketiga, hasil penelitian tidak bisa diandalkan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Teknik yang selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang bermula dari jumlah yang kecil sampai jumlah yang membesar. Contohnya ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama akan menjadi besar. Nah, dalam penentuan sampel ini pertama-tama dipilih salah satu atau 2 orang, kemudian 2 orang itu disuruh memilih teman-temannya. Nah, sehingga apabila itu diteruskan terus-menerus, maka jumlah sampel akan semakin banyak.
Teknik pengambilan sampel dapat ditunjukkan dari ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, kebanyakan pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Baik, mengenai jenis teknik yang terakhir dari non-probability sampling, yaitu snowball sampling. Jenis teknik ini itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, bias yang dihasilkan relatif kecil. Mengapa demikian? Karena dengan melihat dari terfokusnya sampel, hasil penelitian dengan snowball sampling ini dapat diperkirakan tidak akan banyak menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi pada populasinya. Kemudian, keunggulan yang kedua yaitu mudah digunakan. Nah, pada proses penggunaan snowball sampling ini, penelitian tidak terlalu sulit untuk memperoleh informasi penelitian. Pasalnya, hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang terbatas dari responden awal, hingga akhirnya informasi dapat berkembang secara luas dan mendalam, sehingga dapat dengan mudah menambah sampel yang diinginkan. Kekurangan atau kelemahan dari snowball sampling ini diantaranya, yang pertama, biaya yang dibutuhkan cukup besar. Kenapa? Karena dalam pengambilan data ini, selanjutnya mengenai kekurangan atau kelemahan dari teknik pengambilan data secara snowball sampling. Yang pertama, biaya yang dibutuhkan cukup besar. Nah, kenapa? Karena dalam memperoleh informasi, populasinya itu spesifik, serta penyebarannya juga lumayan luas. Sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Selain itu, juga membutuhkan banyak tenaga. Karena kan dalam snowball sampling ini, banyak penyebaran tenaga manusia untuk mendapatkan informasi dari populasi atau sampel yang diinginkan. Selanjutnya, keunggulan dari teknik non-probability sampling yang kita bahas ini. Yang pertama yaitu lebih praktis dalam menyebarkan survei. Yang kedua, lebih hemat dan lebih cepat. Karena kan tidak memakan banyak waktu sehingga mengurangi biaya atau pengeluaran. Yang ketiga, meminimalisasi kerepotan administrasi. Karena tidak melibatkan terlalu banyak tenaga atau orang, sehingga administrasinya lebih minimal. Yang keempat, sesuai untuk penelitian kualitatif. Yang kelima, mudah dalam mengambil sampel. Dan yang terakhir, dapat menarik kesimpulan yang banyak, karena pengambilan populasinya disesuaikan. Nah, adapun kelemahan dari non-probability sampling ini, yang pertama, tidak mengetahui keakuratan sampel pada suatu populasi. Karena dalam pengambilan datanya hanya menyebarkan angket untuk diisi oleh populasi sebagai sampel. Kemudian, interval kepercayaan tidak dapat dihitung. Selanjutnya, dibutuhkan pengetahuan yang lebih mengenai populasi. Dan yang terakhir, rendahnya tingkat generalisasi. Adapun ciri-ciri dari teknik pengambilan data non-probability sampling, yaitu yang pertama, sampel dibatasi pada suatu bagian dari populasi yang mudah didapat. Dan yang terakhir, sampel dipilih secara sembarang. Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan.